Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama, khotib menasihati diri khotib dan seluruh kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah jalan keselamatan. Takwa adalah jalan kebahagiaan. Takwa adalah jalan orang-orang yang beriman. Maka hendaklah setiap kita memiliki bekal, baik itu di dunia dan di akhirat, dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya wajib bagi setiap muslim meyakini dua kalimat syahadat merupakan dasar dari sahnya diterimanya seluruh amalan. Ini wajib diyakini bahwasanya dua kalimat syahadat merupakan dasar diterimanya seluruh amalan, seluruh ibadah kita. Jadi dua kalimat syahadat itu haruslah kita mengetahui, meyakini, mengimani maknanya. Jadi insyaallah nanti kita akan di khutbah singkat ini akan menjelaskan secara ringkas makna dari dua kalimat syahadat. Kemudian syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi ini harus kita yakinin. Sementara sebelumnya kita meyakini, mengetahui bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang pas dalam segi makna la ilaha illallah. Adapun yang kita sebutkan tadi la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Selain Allah adalah batil. Jadi barang siapa yang menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah, itu adalah kesalahan, kebatilan. Di satu-satunya sesembahan yang baik dan benar adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada seseorang bertanya kepada salah seorang ulama terdahulu yang bernama Wahab bin Munabih rahimallahu taala. Jadi ditanyakan kepada beliau rahimallahu taala, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga?
Jadi ada orang yang bertanya kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah taala bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci pintu surga. Kemudian dijawab oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, tidakkah Anda memperhatikan setiap kunci, perhatikanlah kunci rumah atau kunci yang lainnya, setiap kunci memiliki gerigi-gerigi. Apabila kunci itu pas geriginya, maka terbukalah pintu tersebut. Begitu pula dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah mempunyai syarat-syarat, rukun-rukun yang harus dipenuhi. Apabila tidak ada, maka mustahil terbukanya pintu surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun syarat dari la ilaha illallah dijelaskan oleh ulama akidah itu ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu, mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang baik dan benar kecuali Allah. Harus diketahui, harus diilmui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wastaghfiru lidzambik, dan mohon ampunlah atas kesalahanmu, walil mu'minina wal mu'minat, dan terhadap orang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Adapun yang kedua, syarat dari la ilaha illallah adalah al-yaqin, keyakinan. Tidak ada keraguan di dalam hati tentang la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai al-yaqin dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah tabaraka wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, summa lam yartabu. Kemudian keimanan tersebut tidak ada keraguan di dalamnya. Perhatikan di sini al-yaqin yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada boleh di dalam hati kita itu ragu tentang kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kemudian wajahadu, bersungguh-sungguh berjihad bi amwalim wa anfusihim fi sabilillah, dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimanillah, yaitu al-ikhlas. Ikhlas yang tidak ada di dalam kalimat la ilaha illallah kesyirikan sedikit apapun. Tidak boleh riya, sum'ah, sesuatu yang selain Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah itu tidak boleh. Harus semurni-murninya. Tidak boleh di dalam hati kita itu terbetik di dalam hati kita bahwa kita akan mendapat sesuatu dari makhluk. Tidak. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita hafal ayatnya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah kalian diperintahkan, kamu diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas, beribadah murni hanya di dalam agama ini. Kemudian yang keempat, syarat dari la ilaha illallah adalah as-sidqu, jujur. Harus jujur kita dengan la ilaha illallah. Tidak boleh bohong. Tidak boleh dusta. Harus jujur kalimat la ilaha illallah tersebut di dalam hati sanubari kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis Mu'az bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Tidaklah di antara seseorang yang bersahadat, bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah,
dan kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, sidqan, dengan kejujuran, min qalbihi, dari hatinya, illa haramallahu ala nar, kecuali Allah mengharamkan baginya neraka. Jadi ini salah satu di antara banyaknya keutamaan la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kelima adalah al-mahabbah, cinta. Setiap kita harus cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Ada rasa cinta di dalam hati kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kita harus mencintai kalimat tauhid ini. Kalimat thayyibah, kalimatul ikhlas, yakni kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andada, tandingan-tandingan, yuhibbunahum kahubbillah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Segala sesuatu yang dibuat kesyirikan selain Allah, dia mencintai berhala-berhala tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut, kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, cintanya itu lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, memiliki rasa cinta melebihi rasa cinta orang yang menyembah kepada selain Allah. Rasa cinta yang Allah berikan di dalam hati seorang mukmin untuk mencintai Allah Azza wa Jalla, kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang keenam, sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-inqiyad, yaitu ketaatan, tunduk dan taat dengan kalimat la ilaha illallah. Ada perintah di situ, ada larangan yang di situ, perintah yang harus kita mengamalkannya dan larangan yang mesti kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-54, wa anibu li rabbikum ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang kepadamu azab, tsumma la tunsarun, kemudian tidak ada penolong setelah itu. Di akhirat tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah Azza wa Jal. Maka perhatikanlah kalimat yang mulia ini. Perhatikan kalimat yang mulia ini, ada tuntunannya, ada gerigi-geriginya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya yang harus kita penuhi. Yang terakhir adalah al-maqbul, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ini disebutkan oleh Allah di ayat yang lain, bahwasanya Allah menyebutkan dalam surah As-Saffat ayat yang ke-35 dan 36, innahum kanu idza qila lahum, sesungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Inilah perlakuan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk meninggalkan seluruh sesembahan, seluruh berhala-berhala ditinggalkan kecuali hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Lalu mereka berkata, wa yaqulun, mereka berkata, a inna litarikuna ahilatina li syairin majnun, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami terhadap penyair dan orang gila ini? Jadi mereka mengatakan Nabi itu seorang penyair dan orang gila
karena kesombongan yang ada di dalam diri mereka. Adapun berikutnya adalah rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama an-nahi, yaitu menafikan, an-nafyi, menafikan, meniadakan la ilah, tidak ada sesembahan, dinafikan. Kemudian yang kedua rukunnya al-isbat, lalu menetapkan illallah, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang wajib disembah oleh seluruh jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah, yakni menyembah Allah semata. Wajtanibut taghut, dan menjauhi segala sesembahan. Taghut itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita mempelajari kembali kalimat la ilaha illallah. Bayangkan sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan beberapa keutamaan kalimat la ilaha illallah. Di akhirat kelak ada seseorang yang didatangkan catatan amalan buruknya sebanyak 99 sijilan, 99 catatan amalan keburukan. Satu sijilan itu sejauh mata memandang. Satu sijilan sejauh mata memandang. Pikirannya adalah ini tidak akan selamat. Tidak akan selamat. 99 lembar kejahatannya, catatan amal buruknya. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan malaikat di daun timbangan yang lain. Jadi dihisap, ada di situ bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Yang bertuliskan kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah. Maka daun timbangan itu berat terhadap kalimat la ilaha illallah. Itu salah satu keutamaannya. Kemudian kita sebutkan hadis yang sahih dari Muaz bin Jabal juga, bahwasanya man akhir kalam la ilaha illallah, barang siapa akhir dari perkataannya ketika hidup ini la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di khutbah yang pertama kita sudah menjelaskan secara ringkas tentang makna syahadat la ilaha illallah, kemudian syarat-syaratnya yang ada 7, yakni yang pertama berilmu, kemudian yakin, kemudian ikhlas, kemudian cinta, kemudian tunduk patuh, kemudian makbul, kemudian jujur. Itu terbolak-balik. Sebenarnya jujur tadi yang keempat yang kita jelaskan. Jadi ada 7 dari syarat la ilaha illallah. Adapun rukunnya ada 2, yaitu pertama menafikan la ilaha, menafikan semua sembahan itu tidak ada. Kemudian yang kedua itsbat, ditetapkan illallah, kecuali Allah. Di khutbah yang kedua ini kita akan menjelaskan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah. Dan jika kita meyakini yang 2 syahadat ini, mudah-mudahan dengan itu kita berharap kepada Allah, Allah menerima seluruh amalan kita. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan di dunia ini, bahwasanya jika terpenuhi 2 syarat ini yang kita jalani dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita.
Adapun makna dari syahadat Muhammad Rasulullah yaitu yang pertama tasdiqu fima akhbar, yaitu membenarkan apapun kabar yang datang dari Nabi SAW. Harus kita benarkan. Baik itu Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis-hadis yang sahih sanadnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita benarkan, harus kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'atu fima amar, yaitu dengan mentaati apa yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang diperintah oleh Nabi SAW, itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Nabi ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi apapun yang diperintah oleh Nabi, itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ijtinabu manaha wa anhu wa zajar, yaitu menjauhi segala yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi SAW. Harus kita jauhi. Lalu yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Nabi. Apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, begitulah kita beribadah. Jadi ini adalah dua kalimat syahadat merupakan dasar dalam agama kita. Rukun Islam yang pertama, tidak sah seseorang memasuki Islam sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian tidak diterima ibadah seseorang sebelum dia mengimplementasikan kalimat La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu adalah keikhlasan. Muhammad Rasulullah itu adalah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita kembali mempelajari dasar dari agama kita ini, dan dengan itu kita kokoh, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita ketika nyawa ini berpisah dengan jasadnya, di lisan kita ini bisa terucap kalimat yang agung, yakni kalimat La ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.